Lebih baik menerima orang yang biasa-biasa saja, tapi dia mau kerja. Kamu tuh ngelamar asal ngelamar aja, cuma opportunity, nanti siapa tahu dipanggil. Atau kamu melamar benar-benar sesuai dengan apa yang kamu mau. Dengan kualifikasi dan job desk yang bisa dibilang palu gada lah, itu kebanyakan perusahaan ngasihnya tuh kayak di bawah rata-rata gitu. Kalau saya jadi HR, saya akan tantang. Kamu minta hak, ya kan? Minta hak, saya maunya work-life balance. Kamu bisa memenuhi nggak terhadap target-target yang kita butuhkan? Memang cari kerjaan susah saat ini ya, dengan keadaan ekonomi kita saat ini. Tapi bisa nggak? Bisa. Halo teman baca, selamat datang di sesi diskusi pada kali ini yang bertema HR di masa depan. Nah, kita bersama narasumber keren kita pada kali ini, beliau adalah seorang HR gitu ya, sudah berkecimpung dan juga berkarir di dunia HR selama kurang lebih 17 tahun gitu. Mari kita sambut Kak Cia. Halo Kak, selamat datang. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, baik juga. Ya. Nah Kak, jadi sekarang kita pengen ngebahas nih ke Kakak soal HR di masa depan. Kita bahas apa aja nih Kak nanti? Kalau untuk pembahasan kita yang pertama itu ada AI itu bakalan bisa menggantikan recruiter atau HR gitu nggak sih? Dan yang kedua bakalan ada future skill apa yang bakalan dibutuhin para pencari pekerja gitu nantinya. Lalu dalam 5 tahun ke depan nanti dunia HR tuh bakalan kayak gimana sih kayak gitu? Oke. Dari mana dulu nih yang kita mau bahas? Paling kalau untuk pembahasan yang di awal di AI itu bakalan menggantikan recruiter atau HR dulu nggak sih gitu? Oke. Kalau saat ini memang ya di dunia luas kita ini AI itu udah jadi bahan setiap hari kita gunakan gitu. Tapi tentunya buat saya sendiri itu tidak bisa menggantikan kita manusia, termasuk di dalamnya recruiter. Kenapa? Karena recruiter sendiri mungkin AI dia bisa menilai secara komputerisasi. Tapi untuk secara psikologisnya kita lihat dari cara dia berbicara, dari cara dia kita kasih misalkan soal memutuskannya seperti apa dalam berdiskusinya, itu jadi satu hal yang penilaian juga. AI tidak bisa, saya rasa. Tapi gitu. Peran apa sih yang paling nggak bisa dimiliki oleh AI di dalam HR sendiri gitu? Ya. Kalau AI itu kan dia lebih ahli sebetulnya dalam perhitungan, ya, dalam mengambil sebetulnya data-data yang dia bisa menjawab itu dikumpulkan dari berbagai macam sumber, gitu ya. Mungkin itu kelebihan AI. Tapi secara tanggung jawab, misalkan seorang recruiter, waktu dia menentukan, kalau AI menentukan bahwa dia oke atau tidak, selesai sampai situ. Tapi kalau seorang recruiter yang dia bentuknya adalah manusia ya, gitu, dia punya tanggung jawab sendiri. Apakah dia tepat di tempatnya, di posisinya? Itu jadi tanggung jawabnya recruiter sampai berkepanjangan. Kalau AI setelah itu masuk ya sudah selesai, gitu. Kalau tantangan Kak, tantangan terbesar apa jika perusahaan itu mengambil alih HR ini dengan AI gitu? Tantangannya apa nih dalam perusahaan itu sendiri? Baik, itu tadi ya, kan pada dasarnya kan tadi kalau misalkan kita pakai AI, tanggung jawabnya itu dialihkannya ke AI bisa atau tidak? Menurut saya tidak, gitu ya. AI hanya sekedar alat untuk menentukan saat itu saja. Untuk seterusnya itu dia tidak punya tanggung jawab di situ dan tidak punya feel. Intuisi dia tidak ada, ya. AI itu kan adalah komputerisasi ya, termasuk dalamnya. Jadi nggak ada intuisi di dalamnya. Lagi sebetulnya secara agama juga kita kan tahu ya, kita diciptakan sebaik-baiknya. Kita punya akal. AI apa itu bentukan dari manusia, pasti ada kekurangannya, gitu. Jadi tentunya akan berbeda antara kita pakai AI, diputuskan pakai AI saja dengan adanya si recruiter yang manusianya itu.
Kayak gitu ya. Nah, teman baca, jadi AI itu tidak sepenuhnya menggantikan seorang peran dari HR itu sendiri gitu ya. Karena segi tanggung jawabnya dia tidak punya, ya kan? Segi penempatan yang tepat untuk seterusnya dilihat itu dia tidak ada gitu. Intuisi bahwa ini orang ini benar-benar tepat atau tidak ada gitu. AI tidak bisa melihat pada saat interview, dia tidak bisa melihat interaksi. Dia hanya jawaban-jawaban saja. Ada pertanyaan dijawab, ada pertanyaan dijawab. Dia tidak bisa melihat mimik muka orang, Sebatas itu apakah aja, dia bohong atau tidak. Tapi kalau manusia, saya pada saat interview, saya akan lihat bagaimana orang itu menjawab, apakah matanya melihat ke sebelah mana, Iya, kayak dia bohong bohong gimana? atau Iya, tidak, betul. gitu kan. Kelihatan Tapi kalau muka-mukanya lah ya. dari mana dia bisa tahu gitu. Jadi Gitu sih. kalau istilahnya komunikasi nonverbal gitu ya. Betul. Apa namanya, mimik wajahnya itu benar-benar Betul, diperhatikan. Kalau gestur AI itu tubuh, nggak bisa ya? iya, gestur tubuh juga menandakan seseorang pada saat kita interview dia menghentak-hentakan pulpen misalnya ke mejanya atau Atau kakinya gitu. digerak-gerakan, itu kan kelihatan ya. Iya, betul. Apakah orang ini cemas atau tidak? Dengan posisi-posisi tertentu kan ada yang dia tidak tepat kalau misalkan orang ini cemasan, gitu ya, atau dia suka bohong, gitu ya. Itu jadi satu keputusan yang AI menurut saya tidak bisa melihat gitu. Itu sih. Paling selanjutnya kalau misalkan AI kan bakalan jadi alat doang ya untuk para HR Betul. mencari data-datanya gitu. Betul. Kalau misalkan AI-nya yang salah nih, ini yang bakalan bertanggung jawab HR-nya atau AI-nya nih? Nah, itu bagus banget nih dari kamu nih ya, menurut aku ya. Karena kita punya akal, AI tidak. AI hanya program. Yang tadi saya bilang dia dari sumber-sumber, banyak sumber dia olah gitu. Kalau kita kan punya akal, kita diciptakan akal oleh Allah. Yang menurut saya tidak ada yang lebih baik dari akalnya kita sebetulnya gitu. Jadi dengan kita punya akal itu, ketika kita pakai AI itu tidak 100% kita ambil ya. Kalau saya pun sebetulnya saya juga memakai AI gitu ya untuk segala beberapa hal gitu. Tapi saya akan lihat jawaban mana yang sesuai gitu, data mana yang sesuai yang bisa saya pakai. Jadi nggak serta-merta langsung copy paste aja. Tapi kita pertimbangkan dengan akal kita. Ini masuk akal apa tidak, risknya seperti apa, kayak gitu. Oh, jadi AI itu buat jadi bahan referensi aja ya. Betul. Semuanya tuh digantikan oleh AI gitu. Betul, Kan. Karena ada betul. keterbatasan yang harus kita Betul. lihat juga gitu. Iya. Dan saya meyakini segala sesuatu yang diciptakan manusia itu tidak sesempurna yang diciptakan Allah. Gitu. Jadi pasti ada kekurangannya. Pasti ada kekurangan. Jadi gini teman baca, AI itu juga cuman menjadi alat bantu dalam proses rekrutmen. Enggak selalu data-datanya itu bakalan langsung masuk ke HR dan ditentukan orang ini tuh layak gitu dijadikan pekerja di sini. Jadi ada juga intuisi yang bakalan ditetapkan oleh HR-nya, atau dari komunikasi verbal juga itu juga harus dilatih juga yang lain-lainnya. Mimik wajah, Ya, gestur betul. tubuh gitu. Sangat diperhatikan bagi seorang Betul. HR gitu. Betul. AI nggak bisa gitu ya. Iya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, kalau kita lihat di perkembangan dunia kerja saat ini gitu ya Kak, kemampuan teknis aja tuh nggak cukup kan. Nah, menurut Kakak sendiri nih, keterampilan apa sih yang paling penting dimiliki oleh calon profesional di masa depan gitu, di masa yang akan datang? Oke. Satu, IQ, emotional quotient. Itu menurut saya penting ya saat ini. Orang pintar, orang bisa macam-macam, tapi secara IQ-nya dia tidak bisa mengendalikan atau tidak bagus gitu ya. Saat dia berkomunikasi, saat dia berhadapan dengan orang gitu ya, itu bisa menjadi tidak bagus gitu. Secara komunikasinya, secara interaksinya, itu bisa jadi misalnya dengan omongan dikit dia langsung marah gitu, dia tidak bisa mengendalikan. Atau misalnya pada saat dia lelah, capek dari luar, ada orang yang marah-marahin dia tidak bisa mengendalikan tuh emosinya. Pada saat dia ketemu orang, dia marah-marah
akhirnya kepintaran itu hilang. IQ-nya yang mungkin cerdas gitu, ketika dia tidak bisa mengendalikan, akhirnya hilang. Pada saat rapat mendiskusikan sesuatu, terus pendapat dia tidak diterima, dia tidak bisa mengendalikan, akhirnya dia marah di situ. Tidak, apa yang dia mau ungkapkan tidak tercapai, tidak sampai, karena yang ada dia marah gitu. Jadi EQ itu menurut saya satu hal yang juga penting, salah satu ya sangat penting. Kemudian komunikasi. Ya, balik lagi tadi, kamu pintar, kamu cerdas, kamu ahli dalam bidang itu, tapi kamu tidak bisa menyampaikan apa yang sebetulnya harus dilakukan gitu ya. Akhirnya apa? Tidak tersampaikan, kamu tidak terlihat bisa gitu. Jadi EQ, komunikasi itu satu hal yang menurut saya penting ya, dan attitude. Nah ini attitude penting banget nih, penting banget attitude. Kenapa banyak orang yang terutama Gen Z juga nih, Gen Z saya lihat nih, betul. Kebetulan saya juga HR di tahun-tahun ini banyak juga menerima Gen Z ya, calon-calon pekerja Gen Z gitu, dimana mereka itu sudah hidup dengan media sosial, ya kan? Berbagai kanal media sosial tuh banyak sekali dan bisa diakses. Bahkan konsep pikirnya akhirnya terbawa dari apa yang tersedia di media sosial tersebut, gitu. Jadi itu satu tantangan besar nih buat kita juga sebetulnya sebagai itu HR. Karena banyak juga Gen Z yang masuk, akhirnya dia banyak menuntut karena di media sosial itu seorang pekerja harus bekerja begini-begini, haknya saja. Betul, standar sosmed banget ya gitu. Tapi untuk mengenali diri dan kewajibannya dia itu dihilangkan gitu. Misalnya untuk seorang pekerja, dia hanya bilang work life balance, bilangnya gitu ya. Itu is okay sebetulnya, tapi kamu harus punya skill yang memang dalam waktu 8 jam itu, kalau di Indonesia 8 jam ya, 8 jam itu kamu menghasilkan produk yang memang sesuai kinerjanya, kamu punya produktivitas. Nah sekarang Gen Z masuk dengan belum misalkan fresh grad nih, belum punya apa-apa, tapi yang dituntut saya harus work life balance, padahal dia sendiri diajarin betul ya sama atasannya, sama mentornya, diajarin nih cara kamu gimana sih bekerja, melakukan pekerjaan gitu. Tapi dia menuntut work life balance. Harusnya kan namanya belajar harus ada ekstra ya, menurut saya ekstra belajar. Kalau kamu tidak mau gitu ya belajar aja sendiri di rumah tanpa ada mentor atau atasannya yang ngajarin gitu. Nah hal-hal yang saya bilang itu attitude itu juga penting, karena pada akhirnya kami akan mencari orang-orang yang memang bisa dibentuk pada saat bekerja gitu. Kalau sudah mengkotak-kotakan diri, sudah dengan media sosialnya itu pekerja ini harus begitu, begini, begitu kan, secara haknya aja gitu. Akhirnya saat dia bekerja akan banyak konfliknya. Dan akhirnya apa? Hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia udah keluar, 5 bulan dia udah keluar. Karena dia, gitu ya, betul. Padahal diri sendirinya mau nuntut apapun yang betul. Dia nggak nyaman karena dia terkotak dari tadi persepsi dari media sosial tadi gitu. Dan itu buat kita perusahaan juga akhirnya kamu banyak nuntut nih apa yang udah kamu kasih kita, padahal kita ngasih kamu suatu kayak dia fresh grad misalnya contohnya ya, kita udah ngasih kamu ilmu, kasih kamu pengajaran lah ya, cara mengerjakan sesuatunya gitu, tapi kamu banyak nuntut, kan itu jadi nggak balance. Jadi kamu bilang work life balance, buat kita bukan balance kamu gitu. Tapi pandangan kakak sendiri gimana nih kalau misalnya ada seseorang yang mau negosiasi gaji tapi nggak bisa gitu, terus abis itu akhirnya dia nyari pekerjaan di tempat lain, dia resign di pekerjaan yang satunya, terus kemudian dia pekerjaan yang baru, jadi kayak belum 1 tahun atau belum beberapa bulan ganti, terus pas ini nggak nyaman ganti lagi, akhirnya tuh nggak ada yang dia tekuni karena pekerjaannya dia ganti-ganti. Tuh menurut kakak gimana? Itu jadi pengalaman seseorang sebetulnya. Nanti pasti ada titik orang itu akan memahami
bahwa pada saat kita bekerja kita harus effort. Ya, tadi misalnya kalau dengar dari Mbak Rara kan orang ini nggak bisa resign. Harusnya sebagai orang yang dia kalau mau sukses, kalau kamu baca-baca buku nih orang-orang sukses, itu mentalnya kuat. Dia tidak akan lari dari satu masalah. Itu salah satu prinsip orang sukses. Ketika ada masalah dia hadapi sampai itu selesai. Jadi jangan pernah pergi dari satu masalah yang kita tidak bisa hadapi, terus kita pergi untuk menyelesaikannya. Kamu nggak bisa sukses di situ. Jadi kamu boleh pergi dari situasi itu, kamu harus selesaikan dulu masalahnya. Jadi kalau kejadian yang tadi tuh, orang-orang yang tadi, ya dia akan hidup dengan posisi itu aja, dia cari terus nggak bisa ketemu, karena dia tidak menyelesaikan masalahnya. Satu pekerjaan misalnya, satu pekerjaan itu banyak sekali rintangannya, dia selesaikan dulu nih. Sampai satu titik memang secara risknya, secara resikonya untuk dia, ini nggak bener nih, dipertimbangkan, pekerjaan ini memang nggak bener, oke kalau itu. Tapi kalau dia tidak bisa mengerjakan pekerjaannya, dia pindah, bukan belajar dulu ya, sampai titik penghabisan dulu seharusnya, sampai titik penghabisan tuh emang bener-bener saya nggak di bidang ini gitu, tapi itu jangan berkali-kali juga. Jadi sekali aja udah cukup nih, 2 kali. Ketika saya tidak di bidang itu, ya saya cari yang benar-benar di bidang saya, tapi selesaikan masalahnya. Jadi betul. Contoh saya seorang HR. Dari saya dulu memilih kuliah di psikologi, saya memang udah punya cita-cita sebagai HR nih. Saya kejar itu. Gitu. Jadi saya melamar pekerjaan yang memang sesuai bidang saya, HR. Jadi saya nggak lari kemana-mana tuh yang hubungannya sama psikologi. Saya pernah jadi terapis juga ya di awal-awal gitu ya. Kemudian ke sininya semua HR, SDM, konsultan SDM, kemudian HR gitu, 17 tahun itu. Jadi saya dalami ketika saya dapat masalah, kita bekerja itu tidak mungkin tidak ada masalah. Betul. Baik dalam pekerjaannya, baik dalam lingkungan kerjanya, baik dengan atasannya, pasti ada masalah. Pasti ada sisi yang nggak enaknya. Betul. Bener. Selama kita bekerja, pasti ada sisi nggak enaknya. Sama dengan hidup ya. Kita hidup, pasti ada sisi nggak enaknya sebagai ujian Allah gitu ya. Kali-kalinya ya. Betul. Nah, bagaimana caranya kita tetap berdiri di situ menyelesaikan? Kalau kamu bisa di posisi itu, ketika ada masalah, kamu cari solusinya sampai itu bisa kamu hadapin, saya yakin itu akan pasti biasanya jadi orang sukses. Tapi sih juga mau nanya nih, kan kebanyakan fresh graduate nih ya, mau ngelamar, tapi dan mereka juga lebih mementingkan adanya work-life balance gitu kan. Tapi di saat dia interview dan negosiasi gaji dengan kualifikasi dan job desk yang bisa dibilang palu gada lah, itu kebanyakan perusahaan ngasihnya tuh kayak di bawah rata-rata gitu Pak. Ya. Kebanyakan. Oke. Jadi untuk satu posisi yang kita buka lowongannya, itu pasti ada kualifikasi. Jadi setiap posisi itu pasti kan punya beban kerja, ya, yang harus diselesaikan seperti apa, job desk-nya seperti apa. Ketika kita merekrut seorang pekerja atau calon pekerja yang masuk ke kita gitu, itu pasti akan kita lihat nih, sesuai nggak kualifikasinya. Tadi misalnya ada pelamar, dia nggak punya skill apa-apa, tidak sesuai dengan job desk yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang kita dibutuhkan di perusahaan itu, terus dia minta gaji tinggi. Menurut kalian ya pasti nggak kita terima dong. Apa yang membuat kita bisa menerima dia dengan salary segitu, sedangkan pada saat kamu masuk kamu nggak bisa apa-apa, perusahaan ini nggak berjalan istilahnya. Kita harus ngajarin dulu misalkan 3 bulan, 6 bulan, terus kamu minta gaji tinggi, apakah itu sesuai gitu. Jadi makanya saya bilang kadang-kadang kita tidak banyak orang kan menuntut haknya aja. Saya harus ini, saya udah
Misalkan saya dari perguruan tinggi terkenal, saya IPK-nya tinggi. Wah, buat kita itu nggak ngaruh. Banyak juga orang yang IPK-nya tinggi, tapi tidak semua ya, saya tidak menggeneralisir. Banyak juga, ada beberapa yang IPK-nya tinggi, tapi dia tidak bisa bekerja sama. Tadi attitude-nya juga nggak ada. Akhirnya apa? Iya, mungkin dia di akademik Oke banget lah ya. Iya. Gitu. Tapi kalau kamu di kantor itu kan bukan kerja sendiri, kerja teamwork nih. Kamu akan berhadapan, saya seorang HR, saya akan berhadapan sama finance, saya akan berhadapan sama legal, bahkan semua departemen saya akan berhadapan. Apalagi kalau saya rekrut dan talent ya, talent development gitu, menilai kinerja orang, kemudian saya juga merekrut orang, saya akan berhadapan sama semua orang. Kalau orang itu tipikalnya tidak bisa bekerja sama dengan banyak orang di posisi itu ya, gimana gitu kan? Gitu. Jadi selalu harus diimbangi antara attitude, kemudian inisiatif. Kadang-kadang kami lebih baik menerima orang yang biasa-biasa saja, tapi dia mau kerja, inisiatifnya tinggi dan mau belajar. Mau berusaha ya? Mau berusaha. Dibanding orang yang sudah jumawa dulu nih, saya pinter gitu. Nanti setiap pendapat yang orang kasih dia tolak karena dia merasa pinter gitu. Tapi tidak semua seperti itu ya. Ini kita melihat satu sisi yang seperti itu yang akhirnya tidak walaupun bahasanya kamu di akademik cum laude gitu kan. Lulus dengan predikat terbaik gitu. Tapi di kantor akhirnya ada kasus mungkin ya kamu pernah dengar di luaran sana, ini orang ini padahal terbaik nih di kampusnya, kok nggak keterima kerja. Nah itu tadi pada saat di interview kita menggali yang tidak bisa mungkin di ini AI ya, menggali kepribadiannya, menggali cara dia menjawabnya gitu. Ternyata dia terlihat tidak bisa teamwork, dia individualis sekali. Tapi dalam hal ini sebetulnya akan nggak keterima nggak di semua tempat, nggak juga. Berarti orang ini cocok, dia harus mencari pekerjaan yang memang individu bekerjanya. Seorang misalnya dia sendiri. Bikin ya dia yang bikin produk A gitu, peneliti gitu kan, dia sendiri mikir gitu, mungkin bisa. Tapi kalau dia yang sales marketing atau HR gitu, yang kita harus berhadapan sama banyak orang, ya itu nggak cocok gitu. Oke, berarti kalau kayak gitu masih banyak skill-skill yang dari anak muda ini belum dimilikin ya? Iya. Ya kan, apa sih skill-skill apa aja yang harus anak muda milikin untuk sekarang ini? Biar memikat para rekruter itu biar ngelihat, oh ini cocok nih dalam pekerjaan ini gitu. Oke. Jadi kalian itu harus tahu diri kalian dulu. Cintai orang itu kan bisa langgeng, bisa sukses kalau kita mencintai pekerjaan kita. Bener nggak? Gitu. Jadi kalian kenalin dulu nih. Saya nih orangnya introvert kah, extrovert kah? Saya misalkan suka menjual. Ya berarti kamu cocok di sales nih. Gitu. Kamu suka mendengarkan banyak cerita orang, kasih masukan, oh bimbingan konseling, oke nih, gitu. Kamu suka yang bentuknya kerja sendiri, sebenarnya di HR pun bisa ada, justru memang kita cari orang yang nggak begitu banyak ngomong ke banyak orang. Apa? Misalkan payroll tuh dia harus orang yang bisa jaga rahasia, yang dia kerja aja sendiri tuh, gitu. Kalau dia banyak kemana-mana, apalagi orangnya extrovert dan gossiper misalnya ya udah habis lah gitu ya, karena itu kan data-data yang sangat-sangat konfidensial gaji orang itu gitu. Jadi kita harus kenalin diri dulu sendiri. Kalau kamu bilang apa yang harus dimilikin, ya mengenali diri sendiri dulu. Ketika kamu mengenali diri sendiri dan kamu tahu saya ini cocoknya di mana nih, nah itulah yang kamu harus punya skillnya. Misalnya Rara nih gitu ya, saya tuh sukanya ngomong, saya suka meyakinkan orang. Oh yaudah saya di sales marketing nih. Nah kamu bangun skill-skill di situ yang cocok di sales marketing tuh apa? Selain tadi kepribadiannya sudah punya dasarnya, oh sales marketing komunikasinya harus bagus nih.
kamu ikutin training-training tentang komunikasi, kamu ikut masuk ke komunitas-komunitas, ketemu banyak orang, berinteraksi sama banyak orang. Skill itu yang harus dibangun gitu. Jadi kenali diri sendiri dulu, bangun skill kamu untuk apa yang kamu mau dikerjakan sama kamu, pekerjaan apa yang kamu butuhkan gitu. Jangan kamu misalnya orangnya pendiam gitu ya, pendiam, nggak suka ketemu orang, terus kamu jadi sales. Tapi bisa nggak? Bisa aja sebetulnya, akhirnya belajar gitu. Tapi bisa jadi orang itu sebetulnya tersiksa setiap ketemu banyak orang, capek ya kan. Sales itu kan harus ketemu banyak orang, nawarin ke semua orang gitu yang dia temuin. Tapi dia sifatnya sebetulnya nggak suka ketemu banyak orang. Bisa, kamu tetap bisa. Namanya manusia tuh tidak ada yang tidak bisa sih sebetulnya ya. Semua bisa, tapi energi kita capek nggak untuk itu, gitu. Jadi saran saya nih buat yang muda-muda saat ini ya, kamu kenali diri kamu sendiri, bangun skill kamu di hal-hal yang memang kamu mau bangun pekerjaannya. Nah setelah itu, setelah kamu kenali diri kamu sendiri, kamu bangun skill-skillnya, kamu pelajari job desk-nya setiap ngelamar. Seringkali yang saya dapatkan banyak nih pelamar, saya ngelamar sampai 100. Betul. Saya 100 perusahaan saya udah lamar nih, kok saya nggak dipanggil-panggil sih? Koreksi diri. Kamu tuh ngelamar asal ngelamar aja, cuma opportunity, nanti siapa tahu dipanggil. Atau kamu melamar benar-benar sesuai dengan apa yang kamu mau. Kayak saya, contoh ya, sebalik lagi saya. Saya dulu melamar di HR semua. Karena saya mau di situ. Saya gali kemampuan saya tingkatkan kemampuan saya di bidang itu. Saya mempelajari tentang interview, saya mempelajari tentang asesmen, training-training saya ikuti, gitu ya. Ketika saya melamar, saya sudah punya bekal dan saya mencintai dunia ini. Makanya saya bisa sampai 17 tahun, saya nggak pindah-pindah dari bidang HR. Karena apa? Saya mencintai pekerjaan ini. Itu yang harus kalian temukan, pekerjaan apa sih yang kira-kira bisa saya cintai gitu, dan skill apa bisa kalian gali, skill apa di bidang itu. Jadi gitu. harus mengenali diri kita sendiri. Betul. Juga, kemampuan kita apa. Jangan kita ada pengalaman di A tapi kita maunya di B, itu kan nggak cocok, nggak relevan, nggak selaras gitu ya. Tapi ada nggak sih Kak yang orang tuh jurusannya misalnya hukum, tapi dia itu banyak banget pengalamannya di bidang misalnya di bidang yang lain gitu. Nah itu kan selaras pengalamannya, bukan jurusannya. Nah malah yang pengalamannya itu banyak di bidang yang relevan malah keterima dibandingkan orang yang prodinya cocok tapi nggak ada pengalaman sama sekali gitu. Oke. Jadi gini, sebetulnya kalau saya juga menginterview orang ya, kamu punya latar belakang pendidikan A, tapi kenapa kamu melamarnya di B? Biasanya tuh ada latar belakang juga dia, misalnya mengikuti keinginan orang tua, gitu. Terus dia mengikuti temannya. Banyak banget yang kayak gitu. Betul. Oh teman saya di sini ikut-ikutan, lah saya juga kayaknya keren nih di prodi ini nih, di universitas ini gitu. Sebetulnya ketika akan ada titik temu, ketika kamu melamar di satu tempat yang bukan jurusan kamu, tapi kamu langgeng di situ, sebetulnya itu adalah diri kamu. Itu adalah diri kamu. Kamu sudah menemukan kenyamanan di situ, gitu. Jadi kalau ditanya, oh banyak kok nggak relevan, tapi itu sebetulnya bukan itu. Jadi kita lihat latar belakangnya dulu, bukan nggak relevan karena mungkin harusnya kan relevan ya secara pendidikan. Tapi latar belakang tadi kan karena dia ikut-ikutan, karena disuruh orang tuanya. Sebetulnya jiwa dia misalnya dia sales marketing, tapi dia disuruh orang tuanya kuliah di hukum, atau dia ikut-ikutan temennya karena keren juga nih di hukum nih, atau mudah nih kayaknya masuknya ke prodi ini, universitas ini, ya udahlah masuk aja gitu. Itu kita harus melihat latar belakangnya dulu gitu. Nah kalau saya tadi karena memang saya sudah mengenali diri saya sukanya di bidang ini dari awal. Makanya teman-teman semua nih yang masih muda, kenalin diri di kalian dulu nih.
saya sukanya di mana sih, nyamannya gitu. Memang cari kerjaan susah saat ini ya. Benar. Dengan keadaan ekonomi kita saat ini. Tapi bisa nggak? Bisa gitu. Harus yakin dulu. Dan saya yakin kalau kita udah mengenali diri kamu sukanya apa, kamu nyamannya di apa, lamar di posisi itu terus. Jangan ini ada hubungannya Panic sama apply Allah juga. gitulah, Iya, panic apply. Apa aja lah, yang penting saya kerja. Ya boleh juga sih, sah-sah juga sih, nggak salah. Namanya orang pengen cari pencaharian ya kan. Tapi nggak salah juga kalian melamar sesuai dengan kemampuan diri dan keinginan. Kita nyamannya di situ. Kalian lamarlah di situ. Dan satu lagi, ini di luar tentang HR-an ya. Jalur langit. Iya. Dan saya selama 17 tahun, saya suka melihat orang-orang yang masuk ya. Ada orang yang masuk, saya lihat, dia sebetulnya secara pendidikannya biasa aja kok. Orang yang di dalam ini udah hebat, dia menciptakan apa? Kenapa dia bisa masuk dengan gaji yang lebih tinggi misalnya? Ternyata secara komunikasinya. Ternyata di balik itu dia banyak sedekah misalnya. Dia banyak nolong orang. Karena saya ngobrol juga. Saya selalu ngobrol, saya kalau ngerekrut orang, saya tuh tetap berkomunikasi dengan orang-orang itu, pastinya sebagai HR. Biasanya akhirnya saya lebih mengenal, kalau udah jadi pekerja kan ngobrol lebih mengenal lagi secara dalam. Akhirnya saya menemukan insight, kenapa sih dia gajinya bisa lebih besar misalnya. Posisi dia sudah bagus, ternyata dia banyak banyak doa dari orang-orang. Karena dia banyak menanggung nasibnya orang. Itu yang sebetulnya secara manusiawinya, secara duniawinya nggak bisa diukur, tapi itu nyata gitu. Itu sih Jalur ya, langit ya. Tuh emang ya di luar tadi cepet ya, lah, ya. Itu yang harus kalian yakinin, dan keyakinan. Satu, kita harus selalu berpikir tidak ada yang tidak mungkin. Allah ciptakan kita akal ya, yang binatang akalnya apa sih gitu ya. Kita diciptakan tuh udah yang sebaik-baiknya lah gitu. Jadi segala rintangan yang misalkan saya udah ngelamar 10 lowongan atau 100 lowongan, kok nggak, kalian koreksi diri tadi, udah tepat belum? Jangan-jangan kalian tuh ngelamar, kamu punya pengalaman di A, punya latar belakang pendidikan di A, tapi kalau kamu ngelamarnya di C, yang akan dipanggil juga. Tapi pernah sih, ada teman saya cerita, dia panik soalnya udah 3 bulan lulus ya. Dia udah 3 bulan lulus tapi belum dapet kerjaan. Udah di tempat apply yang dipengenin nggak dapet. Akhirnya dia pernah apply di kurir es batu. Oke. Tiba-tiba banget, padahal dia kan IT gitu. Entah kenapa tiba-tiba banget, katanya dia juga nggak inget itu kapan apply-nya. Tengah malam ditelepon. Halo, besok bisa kerja nggak? Hah, ini siapa? Ini kurir apa? Kamu apply kurir es batu kan? Iya pak, besok kerja ya, jam 6 berangkat. Langsung dimatiin, kaget dia, bingung langsung. Kok gue bisa nge-apply, kenapa gitu. Tiba-tiba di situ. Betul, itu biasa terjadi, manusiawi juga sih sebetulnya. Ketika kita udah 3 bulan kok nggak keterima-terima, padahal kita juga secara kehidupan kita juga butuh lah ya pendapatan gitu. Tapi hal itu menurut saya tetap bukan hal yang baik ya. Mungkin kalau kalian hanya mencari uang ya silakan aja, sebetulnya nggak ada yang salah gitu. Tapi untuk kalian meniti karir untuk menjadi orang sukses gitu ya, ya baiknya selinier. Tapi bukan berarti tadi misalkan itu mungkin jalur Allah juga, ya enggak? Untuk ya udah kamu jadi kurir es batu dulu deh misalnya. Mungkin mau ditempa mentalnya? Iya, bisa. Ya enggak? Untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu. Nggak nutup kemungkinan juga kalau secara goibnya ya, secara jalur langitnya gitu. Jadi dalam hal ini kalian nih harus diimbangin antara dunianya sama akhiratnya. Tadi dalam kalian mencari pekerjaan,
jangan tinggal tuh apa-apa yang Allah sudah janjikan, karena janji Allah tuh lebih pasti dibanding Iya. manusia. Manusia bisa berbohong, tapi Allah enggak. Dan saya sudah membuktikan itu. Ketika kamu sholat duha, kamu udah sedekah, kamu ikuti juga tadi ya, kamu udah mengenali diri kamu ngelamar, bisa nggak dapet. Saya ngalamin itu sendiri. Bahkan saya pernah tidak melamar, saya masuk ke kanal profesional, ya saya tulis di situ pengalaman saya apa. Saya nggak ngelamar, saya cukup tulis aja di situ. Dipanggil, langsung keterima, tanpa saya harus ngelamar. Tapi di balik itu saya juga melakukan hal-hal jalur langit tadi. Saya berdoa, saya mendapatkan yang lebih baik. Tidak melamar pun ternyata rezeki Allah kasih. Iya. Ya nggak? Orang ngelamar sampai 100, saya nggak usah ngelamar kok. Tapi apa ternyata caranya? Jalur langit tadi sama saya ikhtiar. Ikhtiarnya tadi saya mengenali diri saya sendiri. Gitu kan, saya meningkatkan skill saya. Gitu. Terus komunikasi itu tadi penting, EQ-nya juga diasah gitu. Jadi jalur langit itu penting ya Kak, ada usaha dan juga dibarengin sama doa. Betul. Jangan usaha doang, tapi kita juga terus berikhtiar sama Allah. Betul. Dan jangan juga doa doang itu. Iya, Kalau betul. doa doang, nggak ada usahanya ya percuma ya kan. Yang betul. penting karir udah dia ngatur. Nah, jangan kayak Yang itu Nah, pasrah, terlalu pasrah itu Iya. gitu. Betul. Harus semuanya diimbangi gitu. Dan satu, harus punya prinsip, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak bisa. Kalian harus punya kepedean, kepercayaan diri. Allah tuh udah tadi ya, saya berulang-ulang bilang, kita udah diciptakan sebaik-baiknya nih. Ya masa iya kita nggak bisa? Sebetulnya secara psikologi kebanyakan orang tidak bisa melakukan itu karena pikiran kita sendiri. Kita udah memblok diri kita bahwa kayaknya gue nggak bisa sih ngerjain ini gitu. Kayaknya enggak deh, nggak mungkin. Ya udah, kita sudah menentukan diri kita sendiri tidak bisa, otak kita jadi udah nutup nih. Nah itu yang harus juga kita punya prinsip itu, bahwa tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa kalau Allah menghendaki. Makanya tadi di ujungnya itu ya, ikhtiar, kita yakin, terus pakai jalur langit. Jadi harus yakin sama kemampuan diri kita sendiri Iya. gitu ya. Jangan udahlah nggak bisa, jangan husnuzon Putus kayak asa, gitu ya. ya. Jangan putus asa kayak gitu sama keterampilan diri kita sendiri. Terus juga harus percaya sama diri sendiri, juga yakin sama diri sendiri. Terus dengan begitu kita bisa mencintai diri sendiri, mencintai pekerjaan kita. Betul, auranya juga keluar tuh, kamu percaya diri. Karena kalau ketika kamu udah memblok diri kamu, pada saat interview juga kelihatan. Kamu jadi gugup, nervous, yang sebetulnya kamu bisa jadi ngeblank. Padahal apa? Ya nggak ngapain kita kayak gitu kan? Ya itu yang harus ditanam nih. Kamu kalau interview ditanam, saya bisa, saya mampu, saya akan lolos, Allah akan bantu saya. Ini pekerjaannya yang saya mau. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Gitu. Harus Baik. afirmasi positif ya. Ya betul. Itu jadi salah satu tips and triknya lah ya, Iya. kalau misalkan mau interview gitu, gugup gitu kan takutnya. Iya. Sama kalau ini kalau ngomongin masalah tips interview ya, Iya. kalian itu harus mengenali apa yang kalian lamar. Sering juga teman-teman yang calon pekerja nih, pada saat saya interview, saya tanya, kamu tahu nggak job desk pekerjaan ini apa? Yang kalian lamar nih apa? Kadang-kadang nggak tahu. Karena tadi mungkin panic apply Iya. gitu. Yang penting gue dapat kerjaan, tapi kan nggak kayak gitu. Akhirnya apa? Saya nggak akan nerima orang yang job desk-nya aja nggak tahu apa sebetulnya arahnya. Atau dia panic apply tadi, perusahaan manapun ketika dipanggil ditanyain kenapa kamu melamar di perusahaan kita, dia nggak tahu nih perusahaan kita apa, buat apa. Sebetulnya kan kamu melamar kerja, makanya saya tadi bilang mengenali diri sendiri itu seperti jodoh, seperti kamu mencari pasangan, ya kan? Ini kamu harus mengenali benar-benar perusahaannya, pekerjaannya apa, sehingga ketika kamu masuk di situ, kamu berkarir di situ, dan maunya kan kita sebetulnya selamanya masuk sekali, selamanya tuh sampai pensiun di situ, maunya kan gitu. Nah makanya kenali apa yang kalian lamar itu penting. Itu tips untuk kalian itu melamar
interview lah pada saat itu, harus tahu perusahaannya apa, pekerjaannya apa, skill yang dibutuhkan apa. Kamu misalkan finance harus punya sertifikasi Beveret A dan B misalnya, tapi kamu nggak punya, padahal di situ sudah mandatory. Buat apa dilamar? Pada saat kamu datang, akhirnya nggak keterima. Nanti habis itu, saya udah berapa perusahaan nggak keterima. Jangan-jangan kalian itu melamar tidak sesuai dengan skill kalian, dengan kemampuan kalian. Akhirnya ya memang sia-sia, buang-buang ongkos kalian, buang-buang waktu kalian gitu. Walaupun tetap ada positifnya, sama aja latihan interview misalnya gitu. Itu ya teman baca, jadi kita harus mengenali diri sendiri. Selain kita mengenali diri sendiri, kita juga harus mengenali nih job desk-nya yang kita mau apply itu, job desk-nya tuh kayak gimana, kemudian juga perusahaannya tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi kita harus mengenali dulu, kemudian kita juga harus introspeksi. Kalau misalnya kita udah banyak nih apply pekerjaan tapi nggak ada yang berhasil satupun ke babak berikutnya, nah kita harus introspeksi juga salah kita di mana, kayak gitu ya Kak. Betul sekali, seperti itu Kak. Kita kan udah melewati pandemi corona gitu, pandemi corona yang dimana beberapa perusahaan itu banyak yang menggunakan WFA atau WFH gitu ya. Jarang perusahaan itu ada yang di kantor gitu kan, karena lockdown gitu ya. Nah menurut kakak sendiri nih, ini tuh menjadi manfaat atau malah menjadikan tantangan baru bagi perusahaan itu sendiri Kak? Oke. Pada saat zaman COVID ya? Iya. Ini cerita pada saat zaman COVID. Kalau sekarang kan sebetulnya sudah banyak perusahaan yang memang WFO ya, gitu. Mungkin pada saat zaman COVID dulu, yang dimana memang kita lockdown, memang harus kerjanya nih lebih baik, tidak banyak berkumpul dengan banyak orang gitu ya. Itu pastinya ada plus minusnya. Setiap kejadian tuh ada plus minusnya. Setiap sistem yang dibuat tuh pasti ada plus minusnya. Jadi pada saat misalnya COVID itu kita harus WFH, mungkin plusnya untuk perusahaan biaya operasionalnya berkurang. Untuk biaya operasional kelistrikan misalnya gitu ya. Kalau untuk si pekerjanya pun tidak usah mengeluarkan ongkos transportasi gitu. Kemudian untuk negatifnya sendiri untuk perusahaan gitu ya, kita tidak bisa mengecek secara terus menerus gitu. Kadang-kadang mereka bilang di Zoom misalnya, mereka matikan, mereka ngerjain yang lain gitu ya. Secara teamwork pun komunikasinya akan terhambat dengan media tadi. Kalau misalnya ternyata sinyalnya kurang bagus, ternyata dia WFH-nya di tempat pelosok misalnya gitu, akhirnya sinyalnya muncul enggak, kan nggak efektif. Buat perusahaan juga jadi kurang gitu. Sehingga produktivitasnya juga jadi nggak maksimal untuk perusahaan gitu. Balik lagi, mungkin situasi itu yang memaksa kita untuk WFH. Tapi ada nggak sih sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang WFH aja cocok dengan WFH? Ada gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang memang hanya butuh output gitu, itu ada. Memang WFH aja udah nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu. Berarti banyak banget ya kelebihan sama kekurangannya juga lah ya. Pasti. Tapi saya juga mau nanya ini, kan apalagi Gen Z sekarang kan mementingkan work life balance nih. Mereka juga sering banget ya saya dengar ya. Menuntut juga adanya WFH sama WFA lah, work from anywhere gimana gitu. Nah, gimana sih cara HR yang menanggapi sama Gen Z yang kayak gitu misalnya? Saya balik lagi ya, saya pasti akan bertanya WFH dan anywhere dan home gitu ya. Itu kalian bisa nggak memenuhi standar kinerja yang perusahaan butuhkan? Akan saya tantang dulu nih, gitu. Kalau saya jadi HR, saya akan tantang. Kamu minta hak, ya kan? Minta hak, saya maunya work-life balance. Kamu bisa memenuhi nggak terhadap target-target yang kita butuhkan? Misalkan untuk seorang untuk seorang HR dalam penilaian kinerja, kamu bisa nggak mendapatkan data 1000 pekerja punya penilaian kinerjanya
Kalau misalkan dia bisa menerima tantangan itu ya silakan aja. Tapi balik lagi kan perusahaan itu semua punya peraturan ya. Bukan pekerja yang mengatur perusahaan. Karena yang menggaji pekerja adalah perusahaan. Gitu. Kalau perusahaannya tidak menyediakan fasilitas WFH dan WFA dan WFH gitu. Masa ya dipaksa untuk seorang? Iya. Ya kamu cari dulu perusahaan-perusahaan yang memang membuka itu. Ada memang posisi-posisi yang dia WFH aja udah cukup gitu. Gitu. Nah, kalau misalkan perusahaan udah jelas-jelas tidak ada di lowongan kan sebetulnya diinfokan. Di lowongan tuh pasti diinfokan sejelas-jelasnya bahwa pekerjaannya work from home kah atau WFO kah, di office kah atau di home kah gitu. Jelas-jelas secara lowongannya di office, tapi pada saat di interview menuntut atau pada saat di interview oke deh, pas udah masuk menuntut WFH. Pernah nggak terjadi? Pernah terjadi kayak gitu. Apa yang saya lakukan sebagai HR? Saya akan kembalikan ke awal. Kamu waktu interview, waktu kamu melihat lowongan, sudah jelas-jelas perusahaan kita itu WFO. Secara peraturan juga seperti itu. Kamu tanda tangan PP, kamu kita jelasin. Karena kan setiap orang masuk kerja itu, kita kasih introduction dulu ya, induction namanya. Kita kasih tahu dulu peraturan kita seperti apa, jam kerjanya seperti apa. Oh, jangan asal, banyak juga orang asal masuk aja, yang penting masuk, nanti udah di dalam nuntut. Banyak banget kayak gitu. Ya kan? Tiba-tiba udah tahu ini WFO, udah dikasih induction seperti itu. Udah berjalan 3 bulan, oh ini perusahaan jelek banget sih, nggak WFH gitu ya. Ngedumel, ini perusahaan, nah buat status. Nah, hal-hal yang kayak gitu biasanya saya akan tanyakan kembali komitmennya, dan kalau itu mencemarkan nama baik perusahaan tentunya akan masuk ke surat peringatan. Pasti akan ditegur. Segala sesuatu di perusahaan itu punya peraturan. Ketika peraturan itu dilanggar ya kita harus menegur pekerjanya gitu. Jadi ada manfaatnya dan juga ada tantangannya sendiri ya kalau work hybrid gitu ya. Nah, kalau menurut kakak sendiri, work hybrid ini tuh cocok gak sih diterapkan di semua industri? Tadi saya bilang, jadi tidak semua industri itu cocok dia work from home. Iya. Kayak misalkan di pabrik-pabrik yang dia harus kerjanya memang harus di office gitu. Teknisi-teknisi gitu ya, yang dia memang harus di office. Ketika dia di home, apa yang dia harus, tidak bisa dilakukan apa-apa gitu. Yang ada misalkan teknisi yang dia merawat kereta misalnya, atau seorang pekerja yang dia merakit lampu misalnya. Kalau di rumah kan nggak mungkin. Apa yang produksi, apa yang mau dia produksikan. Jadi tidak semua bidang itu bisa di WFH-kan. Nah, bagi teman-teman sah-sah aja sebetulnya teman-teman Gen Z ini untuk mencari, oh saya maunya kerjanya work-life balance yang WFH, ya silakan aja cari di lowongan yang tepat, di industri yang tepat, pekerjaan yang tepat, silakan aja gitu. Jangan kalian udah tahu ini secara peraturan seperti itu, industrinya seperti itu, terus nuntut. Jadi apa? Jelek lah, penilaian jelek. Oh berarti anak ini tidak mengikuti peraturan perusahaan. Oke Kak, jadi work hybrid ini ada beberapa perusahaan yang cocok, ada juga yang enggak. Jadi balik lagi kepada job desk kita tuh di perusahaan itu kayak apa. Misalnya kita merakit, masa nggak mungkin dong kita WFH. Iya, masa di remote gitu kan? Iya, tidak bisa di remote. Produksi yang bidangnya produksi tidak bisa. Mungkin IT bisa, bidang IT. Pasti itu mah harus. Dia bisa di work from home karena dia output nih. Dia bisa bikin coding-coding di rumah, mungkin bisa gitu. Nah, jadi bagi teman baca nih, kalau misalnya mau daftar di perusahaan tertentu itu lihat dulu ya deskripsinya. Ya, jangan betul. nanti udah dilihat, tapi pas udah kerja tuh malah ngedumel, malah nanti bahkan buat status ngedumel, dan itu yang akan menjadi pencemaran nama perusahaan. Iya. Betul. Kayak gitu. Oke, paling selanjutnya bakalan membahas tentang ini ya, kedepannya gitu. Menurut Kak Cia gimana sih dunia kerja di 5 tahun ke depan itu nanti? Di 5 tahun ke depan itu tantangannya besar ya. Tadi kan teman-teman di awal sebenarnya sudah menanyakan tentang AI gitu. Saya tadi kan meyakini bahwa manusia itu akan lebih baik,
Tapi balik lagi ke diri manusianya tadi. Kalau dia tidak punya keyakinan, dia cepat menyerah, bisa nggak kalah dengan AI? Bisa. Gitu. Dia tidak banyak belajar tadi, terus dia tadi balik lagi tidak punya keyakinan dia bisa, gitu kan? Dia banyak mengeluh, dia banyak nuntut, akhirnya apa? Perusahaan nggak mau ngambil pusing, ngambil AI. Attitude tadi, skill tadi nggak didapat sama perusahaan, yang ini banyak ngeluh, banyak nuntut, mendingan saya pakai AI dong perusahaan. Yang nggak banyak ngeluh, yang nggak banyak nuntut, tapi dapat produk dapat produk juga, gitu. Jadi tantangan ke depan itu kita bisa dikalahkan dengan AI kalau diri kitanya itu tidak banyak belajar, tidak yakin, banyak nuntut, secara attitude nggak kalian pupuk gitu ya. Ya bisa dikalahkan. Tantangan kalian adalah teknologi. Tapi Gitu. kalau misalnya suatu karya udah digantikan oleh AI, misalnya seperti contohnya ada seorang freelance voice over, kan kebanyakan orang ya udahlah daripada bayar mahal voice over ini, ya udah ganti AI aja, toh lebih efektif kayak gitu. Terus juga kemudian misalnya bikin poster kayak gitu-gitu, itu gimana tuh Kak? Peran dari seorang seniman atau voice over? Gini, mungkin kalau seniman itu akan ada sense yang akan berbeda dengan AI. Itulah yang saya bilang tadi, tantangan kalian itu memang di teknologi AI tadi. Nah, si kitanya, kalau saya kan tadi meyakini, tapi balik lagi ke manusianya tadi kan. Kalau nggak yakin, dia tidak membedakan diri dia dengan AI, karena pasti ada bedanya. Kalau seorang seniman itu sense-nya akan beda dengan AI template. Kalau seniman tuh punya ciri khas sendiri seharusnya. Seorang A dengan seorang B seniman, kalau kamu lihat lukisan tuh, ada yang lukisannya arahnya ke abstrak gitu ya, ada yang lukisannya arahnya ke apa, itu dia punya sense sendiri, nilainya akan lebih bagus gitu. Tergantikan nggak dia? Enggak, karena dia seorang manusianya ini menciptakan sesuatu yang dia membedakan dengan teknologi. Jadi jawaban dari yang tadi Mbak Rara bilang, bisa tidak tergantikan kalau si manusianya sendiri itu memberikan sense yang berbeda dengan AI. Jangan mau digantikan lah istilahnya gitu. Cara gimana dia mau digantikan? Ya kita berbeda dengan AI. Gimana caranya? Ya yakin, orang kita dibilangin nama udah ada di Al-Quran juga kan, bahwa kita sebaik-baiknya Allah ciptakan, kita sebaik-baiknya. Itu tercatat loh di Al-Quran. Masa nggak percaya sama apa yang Allah firmankan? Jadi kita harus yakin sama diri kita sendiri gitu ya, kayak pekerjaan kita tuh ada sense yang berbeda gitu ya dari AI. Karena kalau misalnya aku nih lagi di transportasi umum, itu kan biasanya ada announcer yang emang menggunakan AI, ada yang menggunakan orang beneran gitu ya. Nah itu yang menggunakan AI itu biasanya salah, kayak ada yang meleset gitulah katanya. Iya. Nah itulah yang harus kalian bedakan, bikin si perusahaan itu, misalnya sekarang kamu sering dengar nggak ada pakai pantun-pantun. Iya. AI kan nggak bisa sekreatif itu sebetulnya. Kalian buatlah diri kalian kreatif sebagai voice, kalau seorang voice over ya, sehingga kalian berbeda, sehingga si perusahaan itu mau merekrut kalian. Ini beda dari voice. Saya kalau pakai voice over AI ya biasa-biasa aja. Dengan dia misalnya penumpang jadi lebih banyak, direkrut nggak dia? Akhirnya direkrut gitu. Dia juga harus bisa membranding dia pada saat nanti di interview. Tapi memang untuk hal-hal yang tadi voice over ya, itu memang besar sekali untuk bisa digantikan. Cuma yang tadi, kalau kalian bisa berbeda pada saat interview pun bisa menampilkan sesuatu yang beda, ya pasti nggak bisa digantikan dengan AI. Kalau menurut kakak sendiri dalam 5 tahun ke depan gitu ya, profesi apa sih yang paling banget dibutuhin di masa depan gitu? Yang paling dibutuhin ya? Yang nggak bisa tergantikan oleh AI gitu. Menurut saya HR nggak bisa digantikan dengan AI. Salah satunya, oke. Iya. Karena kita berhadapan dengan banyak orang,
kita juga harus, jadi AI itu kan robot ya, dia benar-benar dia tidak punya perasaan. Manusia tuh punya perasaan. HR dalam menghadapi karyawannya harus dengan intuisi dan perasaan juga, gitu. Nah, HR itu salah satu yang menurut saya ke depan itu tidak bisa digantikan. Dalam hal kita melihat orang ini cocok sama atau tidak di posisinya, kemudian secara kinerjanya seperti apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka curhat sama kita, gitu. Tapi itu tantangan juga buat HR. Menurut saya tidak digantikan, tergantung lagi dari orangnya, personnya ya. Kalau HR-nya ini memang bisa dibedakan, istilahnya sebetulnya bisa jadi perusahaan tuh mikirnya udah jadi pakai AI aja. Kalau misalkan HR-nya ini banyak ngeluh, banyak nuntut, ya udah mendingan saya pakai AI aja. Jadi balik lagi kitanya nih, manusianya. HR-nya mah menurut saya sampai ke depan harusnya tidak bisa digantikan, karena dia itu harus punya sense bagaimana memperlakukan si pekerjanya. Nah gitu teman baca, jadi untuk dunia kerja di 5 tahun ke depan itu banyak sebenarnya. Salah satunya bakalan HR nggak bakal tergantikan, tapi masih banyak lagi seperti kayak teknisi itu nggak bisa, apalagi teknisi jaringan tuh nggak mungkin dong kalau misalkan AI narik-narik kabel gitu kan, nggak mungkin juga. Lanjutnya kita bakalan membahas tentang potensi-potensi anak-anak Gen Z nih kayak gitu ya kan. Nah, seperti yang udah belum dari aku. Nih Kak, kan Gen Z itu kan banyak stigma yang bilang kayak Gen Z mah banyak nuntut, apa-apa ngeluh mulu ya. Ngeluh, healing. Ya. Nah, menurut Kakak sendiri di balik negatifnya dari Gen Z, ada juga dong positif dari Gen Z itu sendiri yang menurut Kakak tuh bagus gitu loh. Nah, menurut Kakak karakteristik Gen Z yang seperti apa yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya gitu? Menurut Kakak gimana? Satu pastinya update teknologi. Iya. Ya, karena tadi kan Gen Z itu kan hidup dengan teknologi. Jadi mereka dibanding gen-gen yang lain nih, gitu, milenial kah, baby boomer kah, gitu ya. Mereka itu biasanya lebih update teknologi, lebih bisa menggunakan teknologi, lebih akhirnya terlihat lebih kreatif dibanding gen-gen yang di bawahnya gitu ya. Dan itu bisa dimanfaatkan, bisa. Saya biasanya tuh kalau saya tim saya yang Gen Z itu bidang-bidang kreativitas, yang teknologi itu saya maksimalkan karena mereka memang punya potensi yang besar di situ, gitu. Memang bagi kami itu baik itu nanti sebagai mungkin atasan atau kita sebagai HR, kita harus melihat potensi yang bisa kita manfaatkan orang itu. Makanya kita menempatkan di tempat yang tepat itu tadi, gitu. Jadi ini mungkin ada keterkaitannya sama profesi yang akan relevan di masa yang akan datang, itu mungkin di dunia kreatif kali ya Kak, karena kita bisa beradaptasi sama media sosial sekarang kayak gitu ya. Karena seperti yang kita tahu, mungkin generasi Z itu suka pekerjaan yang emang fleksibel gitu, yang bisa dikerjakan kapanpun kayak gitu kan. Makanya dunia media sosial itu cocok ya untuk Gen Z. Betul, salah satu sekarang juga banyak kan selebgram tuh dengan mudahnya. Kalau dulu di zaman kita untuk jadi artis aja harus kemana-mana audisi audisi banyak. Kalau sekarang dengan mudahnya kalian menjadi terkenal, influencer dengan di salah satu kanal-kanal yang memang menyediakan fasilitas untuk kalian bisa terkenal gitu. Dan segi kreativitasnya juga bisa lebih tinggi karena aplikasinya sekarang udah banyak. Dulu kita untuk mengediting satu video aja susahnya banyak lama lah gitu ya. Tapi sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dengan cepat bikin itu satu video yang menarik gitu. Jadi kalau Gen Z itu saya rasa dia akan lebih mudah untuk membuat yang tadi segi kreatif tadi dengan menggunakan media-media sosial digital sekarang gitu.
Oke, berarti kalau kayak gitu kan banyak nih ya potensi si Gen Z ini tuh malah lebih tinggi daripada gen-gen yang sebelumnya. Nah, gimana caranya para HR atau perusahaan itu ngembangin potensinya tuh lebih maksimal lagi gitu? Oke. Lebih ke menyadarkan dulu ya, karena ada beberapa hal yang kadang-kadang kita mencocokkan dulu dengan perusahaannya. Ada yang tadi saya bilang, dia nuntut Gen Z itu maunya WFH, padahal perusahaan kita peraturannya seperti itu. Nah itu biasanya kami tetap lepas, karena udah nggak cocok sama peraturan perusahaan. Ketika satu orang yang seperti itu dan ini ada banyak pekerja yang mengikuti peraturan perusahaan, kita tidak akan memfasilitasi hanya satu orang. Kecuali orang ini sangat luar biasa. Bikin misalnya perusahaan ini menaikkan keuntungannya sampai 100%. Ya pasti kita pertahankan kalau kayak gitu. Walaupun attitude-nya atau banyak struggle lagi tuh tetap dipertahankan. Bisa jadi. Karena kami akan mencari cara attitude-nya ini dibandingkan dengan dia bisa menghasilkan 100%, tapi tetap ya kita lihat attitude-nya ini biasanya tetap bisa diarahkan. Tapi kalau walaupun menghasilkan 100% ini orang bikin rusak perusahaan, dia memang menghasilkan pendapatan naik 100%. Yeah. Tapi hancur di perusahaan, secara teamwork-nya hancur, lama-lama juga pendapatan itu akan hilang karena membetulkan sesuatu yang rusak, ya itu juga kita akan lepas gitu. Jadi tetap lihat lagi term and condition-nya gitu. Nah gitu teman baca, jadi potensi Gen Z itu sebenarnya banyak banget dan bisa maksimal banget ya, tapi balik lagi ke diri sendirinya juga, itu mau belajar lagi atau enggak gitu kan. Dan menurut saya juga kurang-kurangilah terlalu banyak ngeluh gitu ya. Kita juga harus memahami apa itu struggle-nya kerja gimana. Jadi nggak selalu ngikutin apa kata hati lah gitu. Jangan terlalu ngikutin apa kata hati. Jangan sampai dikalahkan dengan AI. Oke. Dan jangan juga sampai kalian tuh dikalahin sama AI. Sebenarnya lebih pintar kita tuh daripada AI ya kan. Kita lebih pintar dari AI, kita lebih dikasih otak sama Allah, sama Tuhan kita. Itu lebih bisa memproses banyak hal dibandingkan dengan AI. Betul, kita harus memiliki sensi yang berbeda dari AI itu sendiri, supaya kita nggak bisa profesi kita ini nggak bisa tergantikan oleh AI gitu. Yeah. Betul. Kak, cukup sampai di sini aja. Terima kasih karena waktunya juga udah banyak, udah lama banget nih, udah lama banget nih. Sangat-sangat insightful banget nih, bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi generasi yang emang mau cari kerja gitu ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih Kak Cia. Terima kasih Kak Cia. Sama-sama. Terima kasih juga kepada teman baca yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan juga subscribe. Dadah. Halo. Dah.